Shalom, kiranya damai sejahtera Allah senantiasa memerintah di dalam hati saudara sekalian. Sebelum kita menerima firman Tuhan di hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di saat ini kami akan kembali memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan terang firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam Imamat 1 ayat 1-2. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari ini hendak mengingatkan kita semua bahwa hidup kita sebagai orang-orang Kristen memiliki sebuah aturan yang harus kita pahami dan patuhi. Kalau di dalam perjanjian lama, terkhusus dalam bacaan firman Tuhan di hari ini, Allah menyampaikan kepada Musa sebuah aturan atau ketetapan yang berhubungan dengan persembahan. Allah berkata, jika orang Israel hendak memberikan persembahan atau korban bakaran, maka yang dipersembahkan haruslah lembu sapi atau kambing domba dari hasil ternak mereka sendiri. Poin pentingnya adalah persembahan yang mereka persembahkan kepada Allah haruslah hasil dari keringat atau jerih payah mereka sendiri. Jadi bukan persoalan lembu atau kambing domba yang harus dipersembahkan, bukan. Tapi aturan memberikan persembahan yang dimaksudkan Allah adalah harus dari jerih payah mereka sendiri, yang mereka persembahkan untuk Allah dan yang tidak bercela. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan kita sebagai jemaat yang hidup di masa kini? Persembahan yang kita beri bagi Tuhan itu berasal dari mana? Apakah dari hasil jerih payah kita sendiri atau dari mana? Persembahan yang kita beri, apakah itu adalah persembahan yang terbaik atau persembahan yang bercela? Saudara-saudara, jika kita memberi persembahan, berilah persembahan yang berasal dari hasil jerih payah kita sendiri. Janganlah kiranya engkau memberikan persembahan dari hasil korupsi. Janganlah kiranya engkau memberikan persembahan dari hasil menipu orang lain atau hasil dari perjudian. Dan yang terpenting adalah persembahkanlah persembahan yang terbaik bagi Allah. Saudara-saudara, ingatkah kita kisah akan Kain dan Habel? Mengapa Allah menerima persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Allah? Karena Habel
memberikan persembahan yang terbaik dari hasil jerih payahnya sendiri. Maka demikianlah kita dalam hidup ini, saudara-saudara. Bagi kaum laki-laki, jangan ketika membeli rokok engkau dengan santainya mengeluarkan uang puluhan ribu dari dompetmu. Tapi ketika memberi persembahan untuk Tuhan Allah, dengan teganya engkau memasukkan ke kantong persembahan 2.000 perak. Bagi kaum ibu, jangan ketika engkau membeli atau menjahitkan baju baru dengan harga ratusan bahkan jutaan, dengan mudahnya engkau mengeluarkan uang dari dompetmu. Tapi ketika memberi persembahan 5.000 perak saja ke dalam kantong persembahan pun, engkau merasa berat hati. Saudara-saudara, betul, tidak ada paksaan untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Tetapi hendaklah kita memahami bahwa persembahan yang kita beri adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita. Maka oleh karena itu, mari berilah persembahan syukur kepada Tuhan. Dan ingatlah segala kebaikannya di hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur masih boleh mendengarkan sebahagian dari firman-Mu di hari ini. Firman-Mu adalah pengingat yang selalu mengingatkan dan menegur kami, agar hidup kami semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu. Tuhan, di saat ini kami kembali menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini kepadamu. Kiranya damai sejahtera-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.